Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Melanjutkan kajian Bulughul Maram, tema tentang praktik sholat di kitab yang ini, hadis halaman 61. Di kitab yang ini halaman 97. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qoma ila shalah, kalau beliau berdiri hendak sholat, berdiri masuk ke sholat, qala beliau membaca wajah wajhiya lilladzi fataras samawat sampai ila qaulihi minal muslimin. Kemudian Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka ila akhirih, sampai akhirnya. Ini kenapa nggak ditulis lengkap ya? Karena mungkin daripada apal gitu. Masa nggak tahu doa wajah tu wajhiya? Kalau di kitab aslinya ada sambungannya di catatan kakinya. Di kitab ini dua-duanya nggak ada ya. Ada keterangan kata Ibnu Hajar dalam riwayat lain anna dzalika fi sholatil lail, bahwa itu dibacanya di waktu sholat malam. Ini diantara doa iftitah ya, yang diajarkan Nabi. Kalau saya dulu di diniyah sampai minal muslimin, itu pengajaran yang nyebut sesat namanya tekenging itu ngan tidak tepat ya, tidak benar. Harusnya diajarkan sampai akhir. Jadi kalau misalkan terlalu panjang yang itu maka diajarkan ya. Ajarkan keseluruhannya. Di madrasah-madrasah kami juga ini diajarkan. Kelas 5 itu, kelas 4 harus sudah bisa nalar wajah tu wajhiya. Lengkapnya itu wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada juga riwayat wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi fa'taraftu bidanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaik wa syarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik.
itu lengkapnya ya. Jadi yang mau tahu lengkapnya kewe setel videona di Bandungan. Meski ada keterangan di dalam sholat malam bukan berarti hanya dibaca di sholat malam. Silakan di sholat lain juga, khusus tepatnya sholat yang bacaannya panjang, yaitu subuh dan duhur, karena Nabi membaca bacaan sholat itu seimbang. Kalau bacaannya panjang, rukunya panjang, sujudnya panjang, seimbang. Kalau bacaannya pendek, rukunya pendek, sujudnya pendek. Kalau subuh kan bacaannya panjang, surat-suratnya panjang. Kalau tadi sengaja pendek, sayanya pusing. Capek baru pulang setengah 12 malam. Jadi supir. Jadi kalau bacaannya panjang, nah berarti doa iftitahnya pun panjang. Meskipun boleh-boleh saja, tidak jadi syarat sah ya. Maka dari itu memang karena sholat malam itu panjang, dianjurkan iftitahnya juga yang panjang. Saya kalau tarawih yang 1 juz pasti iftitahnya yang panjang, diantaranya yang ini ya. Banyak ya doa iftitah itu, yang paling lengkap menginventarisir itu Syekh Albani dalam kitab Sifat Sholat Nabi. Online juga banyak itu, atau PDF-nya juga banyak yang terjemah Indonesia, bisa dicek di sana. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir untuk sholat, takbir sholat, takbiratul ihram, sakata hunayyatan qabla an yaqra'a. Beliau diam dulu sejenak sebelum baca naon, baca Al-Fatihah. Fasa'altu, lalu aku bertanya kepada beliau, faqala, beliau menjawab ya. Abu Hurairah nanya, kenapa diam dulu? Kata Nabi, aku membaca. Apa yang beliau baca? Baca yang saya maksud bukan berarti baca teks ya, baca di luar hafalan, baca lewat hafalan. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkanlah di antara aku, wa baina khotoyaya, dan dosa-dosaku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana Anda menjauhkan timur dan barat. Maksudnya nggak pernah bertemu antara kita dengan dosa, jangan sampai pernah bertemu. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosaku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Masalahna di urang mah kotorana geus bararanel. Jadi baju bodas teh moal mungkin bersih, guladi gue gitu. Ini yang salahnya bukan salah doa, ini salahnya salah kotorannya beki canggih, yang matu seblak kayak saos nya hese. Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Ya Allah, cucilah dosa-dosaku dengan air, embun, salju, es, dan embun. Maksudnya melalui wudhu, melalui mandi, itu semuanya
jadi penghapus dosa kita. Yang tadi saya lupa ya, nggak diterjemahkan, tapi udah beli panjang teh. Intinya yang wajiyah itu ikrar tauhid kita, bahwa kita akan sepenuhnya menghadap Allah, sholat kita, kurban kita, hidup sampai mati kita, semuanya untuk Allah, bukan untuk harta. Meski harta itu wajib dicari, tapi hati kita jangan dihadapkan ke harta, tahta, wanita, kuota. Bukan untuk itu ya. Sekarang sedang ramai politik ya, seakan-akan hidup itu untuk politik, untuk ekonomi, bukan, untuk Allah. Semuanya hanya menjadi perantara, wasilah agar kita sampai kepada Allah. Jadi jangan galvok ya, jangan salpok, salah fokus ya. Jadi mengudak harta, lupa sama Allah. Kemudian juga penegasan bahwa kita hamba Allah yang banyak dosa, mohon diampuni, lalu mohon ditunjukkan pada akhlak yang terbaik dan dijauhkan dari akhlak yang terjelek. Karena kita teh tahu ini akhlak baik, akhlak jelek, kan hese ngamalkeun. Ini wahdini itu berikan aku hidayah. Jangan sampai tahu ini baik tapi menihese ngamalkeunana. Tahu sodako itu lebih baik daripada belanja. Ini maksud saya belanja yang sosialita. Tapi duka menihese sodako teh. Tahu sholat tahajud itu harus lama, tapi duka tuh tarawih nu panjang tuh sok ngararamek jamaah. Kemudian penegasan bahwa semua dosa hanya Allah yang mengampuni. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku istighfar kepadamu dan bertobat kepadamu. Yang ketiga, ini yang dibacakan oleh Umar dan disetujui oleh Nabi. Subhanakallahumma bihamdik wa tabarak, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka. Enggak ada wawarnya. Wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci Engkau ya Allah, maha terpuji, maha berkah namamu, maha tinggi kemuliaanmu, dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Al-Hafidz Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau nulis dalam Zadul Ma'ad, inilah iftitah yang terbaik dan kita setuju. Nah, pondok. Kalau Ibnu Qayyim, beliau filosofinya karena ini adalah ikrar tauhid yang sempurna, semuanya ada tasbih, tahmid ya, tabarok ya, ta'ala, dan tahlil. Itu kan kalimat-kalimat terbaik itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau 4 kalimat itu kita ucapkan, itu terbaik. Dan yang namanya kalimat zikir itu otomatis jadi doa ya. Jika seseorang muji wae ke bapak kan ujung-ujungnya menaon yang dibere ya. Ujung-ujungnya karena butuh dari kita, dan untuk butuh memohon muji wae mendekati. Tak juga Bapak Jokowi kan ya. Tapi kan dilantik palurah ya. Kenapa banyak orang yang meminta restu, menunggu arahan? Ya karena butuh sama Bapak Jokowi ya. Nah gitu juga Allah, beliau dia dipuji itu pasti otomatis. Makanya dalam bab zikir nanti ada bahwa kalimat zikir itu menghapus dosa seperti buih di lautan. Karena orang yang berzikir itu selalu dia ingat dan jauh dari dosa ya, atau untuk jauh dari dosa. Yang lainnya masih banyak ya, silakan dicek di kitab-kitab lain.
Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, tos sakitu. Ponok pisan. Dan ada lebih panjang, ya, Allahumma antal malik, yang kesananya laka amantu wa laka aslamtu wa bika amantu, ya, dan seterusnya. Itu juga dibacanya dalam hadis, disebutkan dalam sholat malam, karena yang panjang itu memang standarnya di sholat malam. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menjelaskan bahwa Nabi sesudah iftitah baca ta'awudz. Ini sesuai dengan perintah dalam Al-Quran. Kalau sebelum baca Quran harus baca ta'awudz. Fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Kan di sholat kita baca Quran, Al-Fatihah dan surat-surat, maka harus baca ta'awudz. Bacaan ta'awudz yang Nabi ajarkan, a'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari setan yang terkutuk, min hamzihi dari godaannya, wa nafthihi tiupannya, wa nafthihi dari percikan ludahnya. Ini kan kiasan, artinya dari semua cara setan menjerumuskan kita, kita berlindung kepada Allah. Dan yang saya tahu begini Pak, meskipun ada riwayat lain a'udzubillah minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kalau yang lengkap ini ya Pak, tinggal dipakai asamil alim Bu, tinggal ditambah min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, apalkeunlah atau apa. Dibaca ta'awudznya yang maksur dalam hadis yang ini, bukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim munggul, tapi a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata bitakbir. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai sholat dengan takbir, bukan dengan niat, talapun biniat, bukan. Tapi dah dipikih sapinya oge, talapun biniat mah bukan bagian dari sholat, ngalapad ke niat sholat. Tapi saya nggak setuju karena sama tidak diajarkan terkait sholat. Wal qira'a bilhamdulillahi rabbil alamin, dan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti ada pembahasannya khusus ya, bahwa Nabi SAW itu baca Al-Fatihah kadang dibaca bismillahnya, kadang tidak. Jadi lamun bapak ibu nu kakara ka Masjidil Haram ruas, nah tadi bismillahan, padahal di bismillahan tapi di dalam hati. Jadi langsung bacanya kan alhamdulillahirabbil alamin gitu. Siga kitulah dah henteu mirip henteu. Suaranya lebih bagus Imam Masjidil Haram. Apalagi kalau tarawih nggak ada iftitahnya, langsung Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, nggak ada iftitahnya ya, langsung. Nah hadis ini diantara yang menguatkan bahwa Nabi memulai sholatnya pakai bacaan alhamdulillahirabbil alamin, bismillahnya disirkan. Wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu. Nabi kalau ruku beliau tidak menundukkan kepalanya, tidak mengangkat kepalanya, walam yusawwibhu, tidak juga menundukkannya, walakin baina dalik, tapi di antara itu. Ini mah beresna kurang ke praktek salat. Bade kitu ngan praktek salat dia.
Jadi saya di pesantren semua santri, karena kebetulan saya ngajar fikih, bariskeun 10-10 sok ruku tenggelan we tara rangah atau tunggul teh tenggelan mah Ustaz ku karton sanes ku sapu ku karton gulung centeng turun kudu gitu ya, untuk tahu bahwa ini sudah lurus atau belum, nggak boleh begini harus lurus. Toh bapak bari ruku bari ngenteng lah pak kita nya di bumi entong di dia ya. Di rumah bari ngentengnya ruku kita udah lurus belum. Wa kana idza rafa'a minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Beliau kalau bangkit dari ruku tidak sujud hingga tegak berdiri lurus ya. Wa idza rafa'a minas sujud lam yasjud hatta yastawiya sajidan. Apabila beliau bangkit dari sujud, tidak sujud lagi hingga lurus berdiri, lurus duduk. Ini yang kemarin kita bahas ya, kalimat istiwa yastawiya itu tidak harus berdiri, duduk juga termasuk yastawiya. Jadi umumnya kan ini tidak dilepas itu pakai dalilnya ini karena lurus berdiri, berarti dia cenah kahandap bukan begini, tapi pakai dalil itu kurang pas karena yastawiya juga berlaku di duduk. Memang di duduk iya ente kieu we. Itu butuh keterangan-keterangan lain yang sudah kita bahas di bulan sebelumnya. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Beliau membaca di akhir setiap 2 rakaat at-tahiyyah. Tahiyatulillah wa sholawat wa thayyibat dan seterusnya. Wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibul yumna. Beliau menghamparkan kaki kiri dan menegakkan yang kanan. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Begini dua-duanya boleh, tapi sangat jarang. Hadisnya cuma Ibnu Mas'ud. Kalau yang begini tegak tuh di hampir semua hadis tentang sifat sholat. Kita tegaknya tikalkan Pak Abunya. Jadi harus menghadap kiblat. Di hadisnya begitu. Jadi bukan numpang begini. Wa kana yanha an uqbati syaitan. Beliau melarang dari duduk setan. Duduk setan teh duduk di atas tumit yang ditegakkan sambil begini ini duduknya di sini ya, duduk jadi 2 kakinya berdiri tegak begini lalu duduk di atas naon itu tumit, di atas tumit dua-duanya tak itu tekengin ketinggal Bu nah tekeng gitu siga anu bade miceun teman. Wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'ihi iftirasas sabu'. Beliau melarang seseorang menghamparkan kedua lengannya seperti hewan buas ngadaplok kita. Ya memang ngeunaheun teh mungkin kercangkeul harus begini ya, nggak boleh begini. Tinggali we anjing ucing kan ngadaplok. Wa kana yakhtimus shalah bitaslim. Beliau mengakhiri sholat dengan salam. Yang tadi saya lupa ya, iftitah itu bukan rukun wajib. Kemudian juga baca surat sudah kita bahas kalau nggak salah ya. Kenapa? Karena dalilnya ada seorang sahabat yang sholat cepat. Nabi tanya, kamu baca apa? Gacang-gacang ting. Baca Al-Fatihah saja. Iftitah nggak dibaca dan nggak tahu surat-surat juga kan saya baru masuk Islam. Nggak tahu. Taunya Al-Fatihah saja. Dan Nabi hanya tersenyum, tidak menegur, apalagi menyuruh untuk mengulangi sholatnya tidak. Jadi ini jadi dalil bahwa yang wajibnya memang Al-Fatihah saja.
Tapi bukan berarti leluasa kita tinggalkan iftitah dan surat. Karena kalau kita berani-berani meninggalkannya, dirutinkan, termasuk man raghiba an sunnati falaisa minni, termasuk membenci sunnah Nabi, ngajakeun dilewat. Kemudian yang berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi. Nabi mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya, begini, atau mau begini silakan ya. Nyamannya begini kalau saya. Idza ftataha shalah, apabila memulai sholat, Allahu Akbar, diangkat tangannya. Wa idza kabbara lirruku', apabila takbir untuk ruku', Allahu Akbar. Tuh kadang adanya langsung Allahu Akbar langsung dia salah. Sesepuh dinya sigana baheula diajar di dunia teu bener. Di bejaan kitu deui geus kolot mah hese. Jadi kalau beres walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah ta gitu langsung ke bawah, padahal harusnya diangkat dulu. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan apabila bangkit dari ruku', sami Allah, angkat tangannya wajib tuh, nggak boleh tidak diangkat. Nanti ada satu lagi di riwayat Abu Dawud, apabila bangkit dari tahiyat ula, tasyahud awal, masuk ke rakaat ketiga. Karena dulu kan sebagaimana sudah dibahas, sholat itu dua-dua. Jadi tasyahud awal itu dulu tasyahud akhir. Ya, ini yang jadi fikih Imam Syafi'i, kenapa beliau tidak duduk seperti tahiyat, beliau duduk tahiyat akhir di 2 rakaat sholat subuh, misalkan sholat qobliyah subuh tahiyatul masjid, duduk posisinya tasyahud akhir, karena dulu begitu sejarahnya. Yang namanya sholat semuanya tasyahud akhir, 2 rakaat. Nah ketika hijrah baru ditambah, ada yang 3 ada yang 4. Karena ada yang 3 yang 4, maka tasyahud akhir itu jadi tasyahud awal. Maka dari itu ketika bangkit itu seolah-olah mengawali lagi takbiratul ihram, seolah-olah, tapi ya. Jadi ketika beres tasyahud awal itu nu biasana dulu salam, ya, ayeuna bangkit deui, makanya mengawali lagi ngangkat. Kadepanya. Duh cenah usah dihilap, nyakeun bae hilap mah ngatong minang teuing we. Minang teuing mah berarti balangah, ya, lalai. Kemudian dalam hadis Abu Umaid riwayat Abu Dawud, beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua bahunya. Kita sudah bahas kemarin, tangan itu fokusnya di telapak tangan. Sama seperti beliau meletakkan tangannya di atas paha ketika duduk di antara 2 sujud pan untuk kabeh kieu. Telapak tangan. Kemudian dalam riwayat Muslim dari Malik bin Al-Huwairis, sama seperti hadis Ibnu Umar, tapi ada keterangan yuhadhiya bihima furu'a udunai, bagian bawah telinganya. Jadi antara gini atau gini, sekitar ini mengangkat tangannya, sekitar telinga dan bahu, sejajarnya. Kemudian kata Wail bin Hujar, sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a yadahu al-yumna ala yadil yusra, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, ala sodrihi, di atas dadanya. Di riwayat lain disebutkan arus, ini pergelangan di atas sa'id. Ya. Di sini boleh. Temu nangok kieu lantaran henteu dina sa'id. Ya, di bahu ini. Kieu ya, si dakep lah.
Ala sodrihi itu di atas dada itu maksudnya di atas perut, termasuk sadiun. Sadiun teh angen. Ya, aduh mending nyeri kanu angen jenis. Ini kan hati di sini. Jadi tidak harus di atas dada di sini. Hese itu manina cangkel. Ya. Angrek kieu. Sok tinggal video sudes keur ngimaman taraweh. Da kieu meureun geus kolot cangkel bagi kade gitu. Jadi ini. Tapi ada juga yang menjelaskan Imam An-Nawawi semua bagian depan ini disebutnya dada. Ya. Tapi yang paling tepat kita tahu dada mah di atas perut. Nah, bagi bapak yang perutnya mapan, maju ke depan tuh berkah. Jadi nyangsang gitu. Ada abdi mah lurus, tak merosot gitu. Bagi yang bapak ibu perutnya mapan mah enakeun nyangket. Ini bukan begini ya, bukan. Ini tidak harus alasan. Dah dari dulu atuh salat mah nya mutawatir itu salat mah. Dawunu kararieu. Dari dulu juga begini. Dari mana taunya mutawatir atuh salat mutawatir sabeuwir hiji? Moal mungkin anu nyebutkeun Presiden Soekarno presiden kedua Indonesia. Meskipun Pak Haji sajaman yang Presiden Soekarno. Saya tanya bapak saya, sajaman pernah panggil Pak? Henteu. Ya meskipun belum pernah ketemu ya, atau saya nggak sejaman, semua tahu tuh Soekarno teh presiden pertama, Jokowi teh presiden ke-7 gitunya, duga ada ke-8 cenah. Jokowi anakna cenah boeuna teh. Nya aku mah dinyawa da sawae presiden insyaallah, urang mah ibadah. Kemudian berikutnya dari Ubadah bin As-Samit, Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak ada sholat yang tidak membaca ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Maksud la sholata itu dalam riwayat lain ini bukan la tajzi ya, la tujzi'u, salah ngetik. Ini dia namanya. Sama di sini juga lataji. Harusnya latujzi'u, tidak cukup, maksudnya tidak sah sholat yang tidak dibaca padanya Fatihatul Kitab. Jadi wajib membaca Al-Fatihah. Kemudian wa fi ukhra li Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, apakah kalian membaca di belakang imam kalian? Qulna na'am, iya. Kata Nabi, la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab, jangan melakukan kecuali Al-Fatihah kitab. Fa innahu la sholata liman lam yaqra biha, karena tidak sah sholat bagi yang tidak membacanya. Nah, inilah yang dijadikan dalil di mazhab Syafi'i bahwa makmum itu wajib baca meskipun sholat jahar. Kapan bacanya? Sesudah imam beres baca Al-Fatihah, karena menyimak bacaan imam itu wajib. Kalau surat kan tidak wajib. Nah, imam baca surat, makmum baca Al-Fatihah. Ini dalilnya jangan kecuali Al-Fatihah. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanbali ya termasuk saya, ada keterangan nanti ya, kata Nabi SAW, jangan baca Al-Fatihah makmum fima yujharu bih, pada sholat jahar, dilarang ya. Jadi kalau sholat sirma ya silakan baca. Kalau imam sholat jahar jangan baca Al-Fatihah karena sudah diwakili oleh imam. Perbedaan ini
perbedaan yang wajar dalam fikih, teu kedah silih sesatkeun ya, pilih saja mana yang menurut Bapak enak, dan pasti yang madzhab Hanbali. Ngarah teu kudu maca deui gitu. Tapi bukan berarti yang baca lagi juga sesat ya, mangga, karena ini dalilnya. Jadi beda nate, nah itu cenah lain hijikeun ya teh saya dihijikeun. Kalau menurut mazhab Syafi'i yang tadi umum dikecualikan ku ieu. Kata Nabi jangan baca dalam sholat jahar. Taya pengecualian kan, kecuali Al-Fatihah gitu. Kemudian madhaban balik dibalik, ini jangan baca kecuali Al-Fatihah dalam semua sholat, kecuali dalam sholat jahar gitu. Ngabedakeun kecuali teh hesente gitu, susah kompromi. Kemudian hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu an, Nabi SAW, Abu Bakar, Umar memulai sholat dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam riwayat Muslim, mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan, tidak juga di akhirnya. Maksud di akhirnya itu ketika nyambung ke surat yang lain. Misalkan waladdallin, amin, tatu maca bismillah langsung qul huwallahu ahad gitu. Dalam riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim, bukan tidak membaca tapi tidak menjaharkan. Dalam riwayat lain Ibnu Khuzaimah, yusirrun, mereka mensirkan Al-Fatihah, Al-Fatihah bismillah. Jadi maksud langsung alhamdulillahirabbil alamin itu diantaranya, bukan diantaranya, yaitu tidak mengeraskan bismillah tapi dibaca sir. Kemudian hadis Nuaim Al-Mujmir, saya pernah sholat di belakang Abu Hurairah, lalu dia baca Bismillahirrahmanirrahim, jelas dibaca bismillah, kemudian membaca Al-Fatihah hingga sampai waladdallin. Beliau membaca amin, dan beliau membaca kullama sajada wa idza qama ilal julus Allahu akbar, sujud bangkit, dari awal sampai sujud sampai bangkit lagi semuanya Allahu akbar, kecuali sami Allahu liman hamidah yang tidak. Summa yaqul idza sallama walladzi nafsi biyadihi, kemudian setelah salam kata Abu Hurairah, demi Allah, inilah asbaukum sholatan bi Rasulillah, saya lebih mirip sholatnya dengan Rasulullah di antara kalian, saya lebih mirip. Jadi kalau hadis Nabi tidak membaca atau tidak menjaharkan basmalah itu hadis Anas bin Malik. Kalau ini hadis Abu Hurairah. Mana yang lebih kuat? Tah gitu deh, cek madhaban Bali mana lebih kuat anu disirkan. Kalau menurut madhab Syafi'i Abu Hurairah tuh. Bedanya kalau di madhab Hanbali karena hadis Anas mah Bukhari Muslim, ari ieu mah An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, standarnya di bawah Sahih Bukhari. Tapi keun we di bawah Sahih Bukhari ge ai sahihnya sahih we. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah ini marfu ya, Rasulullah SAW sendiri yang bersabda, apabila kalian membaca Al-Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim, baca bismillahnya, fa innaha ihda ayatiha, karena itu salah satu ayatnya. Ya cukup dulu lah. Ini dari mulai iftitah sampai Fatihah. Jadi bismillah boleh disirkan, boleh dijaharkan. Kemudian ada fikih baca Al-Fatihah itu makmum sesudah imam baca jahar, baca imam baca sendiri. Ada juga yang tidak. Kemudian yang lain-lainnya yang tadi kita bahas. Mangga bila pertarosan Haji.
Sebelum rakaat pertama kan kita membaca Al-Fatihah itu tahu dulu biasanya. Ta'awudz itu hanya di rakaat pertama. Ya itu ada dalil yang mendukung nggak kalau rakaat kedua, ketiga, Nggak ada. Jadi kata para ulama, semua riwayat yang menyebutkan ta'awudz hanya di rakaat pertama. Kan ta'awudz itu mengawali membaca, bukan setiap pindah surat baca ta'awudz kan. Tadi kulna tuh membaca ta'awudz mah waladdallin amin a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, kan nggak begitu. Masuk rakaat kedua ya nggak usah a'udzubillah bismillah, udah kan ta'awudznya sudah diawali di rakaat pertama. Ayo deh Baji. Penambahan buku ketika ketinggalan baca Fatihah. Hadis gimana Baji? Hadis tentang tidak sah sholat baca Al-Fatihah itu umum, bukan tidak sah rakaat, kan tidak sah sholat umum. Nanti dikecualikan kata Nabi, siapa yang mampu menyusul ruku imam maka itu sudah dihitung satu rakaat. Dan khusus untuk yang masbuk, engke rakaat kaduana nya tetep baca Al-Fatihah wajib. Begitu. Itu fikih jumhur begitu. Kalau ada yang berbeda, nyakeun we kudu silih hargaan. Nggak bisa cenah masbuk ruku kaliwat Al-Fatihah, bahkan kaliwat bis oge geus katinggalan bis. Berarti harus nambah lagi nya mangga da kumaha teh dipaksakeun. Padahal hadis-hadisnya jelas, man adroka ruku'an faqad adroka rakaatan. Sahabat Abu Bakr nepikeun ka ruku di belakang saf, terus maju ke saf, nah ngaheulakeun ruku karena apa? Yang penting ruku heula dapat satu rakaat. Itu hadisnya sahih. Kalau kemudian tidak diterima karena pakai dalil Al-Fatihah ini, ya susah. Padahal metodenya ini dalil umum. Nanti ada pengecualian khusus yang masbuk, ketika dia baru datang dapat ruku maka dihitung satu rakaat. Kalau pas i'tidal tidak dihitung satu rakaat. Matak disebut lagi rakaat, rakaat ruku, untuk Fatihah. Rakaat ruku. Tapi kalau masbuknya terus-terusan Tasawiyos asal di rakaat ketika dia datang masih kabur ruku. Ieu mah ngahajakeun lalai, eta mah lain salah pikir eta mah fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Dan lalai mah tong boro anu masbuk ruku, anu kabur Al-Fatihah kene ge lalai mah ngahajakeun we ke can qomat mah can datang ka masjid. Lalai gitu. Mangga Baji. Gini Ustaz, ini kebetulan agak viral kemarin beberapa waktu lalu di medsos ya khususnya. Ada ulama dari Saudi Arabia, kalau nggak salah namanya Syekh Hasim Al-Hakim gitu ya, yang datang ke Indonesia, kemudian menyebutkan bahwa banyak orang Indonesia salah gitu dalam hal tadi pembacaan surat Al-Fatihah. Karena menurut beliau membaca surat Al-Fatihah itu hanya untuk sholat dan untuk ruqyah. Jadi untuk sholat dan ruqyah di luar itu tidak boleh. Jadi bahkan beliau menyebutkan sampai itu masuk bid'ah, sampai beliau menyatakan bahwa saya sudah bersaksi kepada Allah, saya sudah sampaikan. Berarti artinya melepaskan diri, berarti kan sudah betul-betul serius bid'ah gitu ya. Padahal kita dalam banyak hal mungkin di Indonesia banyak, misalnya sebelum doa biasanya didahului dengan Al-Fatihah. Barakati Al-Fatihah. Nah, mungkin pada saat mau tidur juga baca Al-Fatihah gitu kan, jadi sudah biasa. Tapi kalau beliau itu hanya untuk sholat dan ruqyah gitu, ruqyah. Jadi ini gimana? Jadi karena masalahnya hukumnya bid'ah ini jadi masalah juga gitu. Nya orang anu mau babari kada Wahabi itu mah cenah gitu. Wahabi mah sempit ya.
Saya sependapat ya kalau Al-Fatihah itu sholat dan ruqyah. Yang sebelum tidur yaitu masuk ruqyah juga lah, doa-doa gitu. Tapi yang segala sesuatunya kuncinya Al-Fatihah, memang itu hadis-hadisnya doif. Masalahnya di sampingnya teh doif-doif ge hadis gitu, beda tidinya. Memang kalau menyebut bid'ah kemudian sesat, neraka, hemat saya harus dihindari lah ya, kita menyesatkan, menghina, merendahkan kelompok yang berbeda mazhab. Saya sependapat dengan Syekh itu ngan moal yang nyebut bid'ah nepikeun ka bersaksi serius ini bid'ah dolalah finnar. Kita menghargai ijtihad ulama yang berbeda mazhab. Da Imam Syafi'i oge atuh ulama. Ya, piraku Imam Syafi'i kana neraka ngacahula. Begitu baju. Jadi kekeliruannya cuma terlalu serius menyebut bid'ahnya. Kita hindarilah menyebut bid'ah di wilayah-wilayah yang beda ijtihad. Tala menyebut Syiah bid'ah pinar pek tamanya satuju pisan. Ahmadiyah bid'ah pinar mangga tam geus kuduna kitu. Jadi kalau sesama rekan-rekan kita yang beda ijtihad sebisa mungkin dihindari. Ada lagi, satu lagi itu tukang bubur terus ngantusan. Mangga. Kalau ini penulisan dari ini kelihatannya banyak yang ada beberapa gitu. Sekali lagi kita buat kalau tanpa itu gimana tadi ya baca-baca kita kayak gitu. Ya kayak hasil tadi terus atau yang ada ini enggak. Biasanya kita sebelumnya belajarnya tidak jadi dosa kan. Nah, jadi boleh baca yang ini, boleh baca yang itu. Cuma nanti ke arti ya kan gitu. Enggak lah, beda wa mah dikit. Nah, kalau yang tadi tajzi dan tujzi'u maknanya sama. Ya, cuma yang saya tahu itu tujzi'u tidak cukup, tidak boleh gitu. Maksudnya tidak sah. Kalau yang bacaan nih yang wa memang nanti saya cek lagi, cuma saya husnudon ini hasil editing, jadi ada riwayat yang tidak pakai wa, ada yang pakai wa gitu. Siga robbana walakal hamdu, robbana lakal hamdu, dua-duanya ada. Kan ini sesuai nama laras kita terus bisa ketinggalan. Dan teleres teh kemungkinan besar beda riwayat. Bukan teleres. Saya kan baru baca, saya nggak punya dua kitab ini. Saya punyanya yang versi yang biasa dipakai dulu di pesantren sampai sekarang ngajar. Enak, nggak dawaan gitu kan. Mungkin bener cuma riwayat yang lain. Cekap abunya, iya jamna ngaco ya. Telat. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.